Hai all, welcome back to Naila Adistia Channel. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang static routing, mulai dari pengertiannya, fungsi, hingga bagaimana cara kerjanya. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membahas tentang dynamic routing. Selain membahas konsep dasarnya, nanti kita juga akan melihat bagaimana cara EIGRP bekerja melalui proses konfigurasi pada perangkat Cisco. So, simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Pertama, kita bahas dulu apa sih itu dynamic routing. Dynamic routing adalah metode routing di mana router dapat secara otomatis membentuk dan memperbarui routing table berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui dynamic routing protocol. Jadi, berbeda dengan static routing yang harus dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Pada dynamic routing, router bisa saling bertukar informasi dan menyesuaikan jalur terbaik secara otomatis ketika terjadi perubahan pada jaringan. Karena sifatnya yang otomatis, dynamic routing sangat cocok digunakan pada jaringan yang berukuran sedang hingga besar. Selanjutnya ada jenis dynamic routing berdasarkan area atau lingkup. Dynamic routing ini dibagi menjadi dua berdasarkan area atau lingkup penggunaannya. Ada IGP dan EGP. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol. IGP ini digunakan untuk proses routing di dalam satu organisasi atau satu autonomous system yang biasa disingkat AS. Contoh protokol yang termasuk IGP yaitu RIP, EIGRP, OSPF, dan ESIS. Sedangkan yang kedua ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Berbeda dengan IGP, EGP ini digunakan untuk komunikasi routing antar organisasi atau antar autonomous system. Protokol yang paling umum digunakan pada kategori ini adalah BGP atau Border Gateway Protocol yang banyak digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Next, selain berdasarkan lingkupnya, dynamic routing juga dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama adalah disinvector. Pada metode ini, router menentukan jalur terbaik berdasarkan informasi yang diterima dari router tetangganya atau NIC-board. Contoh protokol yang menggunakan metode ini adalah RIP dan IGRP. Yang kedua ada link state. Berbeda dengan disinvector, pada metode ini, setiap router membangun database topologi jaringan secara lengkap, kemudian menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Contoh protokolnya yaitu OSPF dan ISIS. Kemudian yang terakhir ada hybrid. Sesuai dengan namanya, metode ini merupakan gabungan dari kelebihan disinvector dan link state. Salah satu protokol yang menggunakan metode ini adalah EIGRP, yang juga akan kita praktikkan pada video ini ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas komponen-komponen dasar yang ada pada dynamic routing. Komponen yang pertama ada NIC board. NIC board merupakan router lain yang saling bertukar informasi routing. Dengan adanya NIC board, setiap router dapat mengetahui kondisi jaringan di sekitarnya. Yang kedua adalah metrik. Metrik merupakan nilai yang digunakan router untuk menentukan jalur mana yang paling baik. Nilai metrik ini bisa dihitung berdasarkan beberapa parameter seperti hop count, bandwidth, delay, cost, dan beberapa parameter lainnya, tergantung protokol yang digunakan. Selanjutnya ada routing table. Routing table adalah tabel yang berisi daftar jaringan tujuan berdasarkan jalur yang harus dilewati agar paket data sampai ke tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada algoritma. Algoritma ini merupakan proses perhitungan matematis yang digunakan router untuk menentukan jalur terbaik. Contohnya ada Bellman-Ford yang digunakan pada disinvector dan Dijkstra yang digunakan pada link state. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi EIGRP.
Di sini kita membutuhkan 2 buah router dan 2 buah PC. Ini ada IP jalur untuk router 1, IP untuk router 1, dan ada pula IP untuk PC 1. Ada juga IP jalur untuk router 2, IP untuk router 2, dan IP untuk PC 2. Sekarang kita masuk ke router ya teman-teman. CLI, lalu ketik no, lalu enable, config terminal, interface gigabyte 0/0, no shutdown. Sini kita masukin IP-nya, IP address 100.100.100.1, lalu 255.255.255.0, enter, lalu interface gigabyte 0/1, enter, no shutdown. Kita masukin lagi IP address. Sini kita enter dulu. IP address 11.11.11.255.255.255.252. Jika sudah, sekarang kita masuk ke router 2. Lalu ketik no, enter, lalu enable, config terminal, interface gigabyte 0/0, lalu enter, no shutdown, lalu IP address 11.11.11.255.255.255.252, lalu kita enter, interface gigabyte 0/1, no shutdown, lalu IP address 120.120.120.1, 255.255.255.0. Oke, sekarang kita masuk ke PC, kita masukkan IP 100.100.100.2. Subnet max-nya kita ubah jadi 255.255.0. Lalu default gateway-nya hapus guys. 100.100.2. Kita salin. Lalu ubah menjadi 100.1. Sudah itu lalu masuk ke PC 2. Kita masukin IP-nya 120.120.120.2. Subnet max-nya jangan lupa diubah 255.255.255.0. Kita salin, kita ubah default gateway-nya menjadi 120.1. Nah guys, untuk konfigurasi IP-nya udah beres. Sekarang kita konfigurasi EIGRP. Sekarang kita masuk ke router 1, ketik X, lalu router, tanda tanya. Nah teman-teman, kan di dalam jaringan router itu ada beberapa protokol. Ada BGP, EIGRP yang kita akan konfigurasi, OSPF, dan RIP. Nah, karena di sini kita akan konfigurasinya EIGRP ya teman-teman. Jadi di sini kita ketik EIGRP tanda tanya. Nah, untuk konfigurasi EIGRP ini menggunakan metode Autonomous System Number. Di sini kita dibatasi dari 1 sampai 65.535. Di sini kita pakai nomor 1 aja. Lalu kalau udah kita ketik network, masukin IP jalurnya 11.11.11.0. Lalu
IP routernya 100.100.100.0. Nah, jika sudah, ya kita sekarang masuk ke router 2. Kita ketik X, lalu router tanda tanya, lalu EIGRP tanda tanya, lalu ketik 1, lalu networknya 11, network 11.11.11.0. Nah, guys, di sini udah ada ya EIGRP-nya 1. Networknya atau IP jalurnya itu 11.11.11.1 ya, teman-teman. Ini. Lalu kita sekarang masukkan IP routernya ya, teman-teman, yaitu 120.120.120.120.0. Nah, kalau udah di sini kita cek do show IP route. Nah, di sini ada D IP-nya ini. IP jalurnya juga ada 11.11.11.1 ya, teman-teman. Jadi untuk menunjukkan IP ini, untuk kirim pesan ke IP ini jalurnya menggunakan via 11.11.11.1. Nah, teman-teman, konfigurasinya sudah berhasil ya, guys. Terus sekarang kalau mau ngecek netboard punya kita gimana? Kalian ketik ya, teman-teman. Kalian ketik do show IP EIGRP netboard. Lalu kalian enter. Nah, di sini udah ada IP jalurnya. Kita cek di router 1. Nah, sama udah ada IP jalurnya. Sekarang kita cek. Kita ketik do show IP route. Ya, teman-teman. Nah, udah ada. Jadi untuk menuju IP ini kita menggunakan IP jalur via 11.11.11.2 ya, teman-teman. Sekarang kita cek menggunakan kirim pesan ya, teman-teman. Nah, di sini kalau hasilnya in progress atau failed, kalian tinggal tekan aja 2 kali. Nah, udah successful ya. Kita coba lagi. Nah, successful ya hasilnya. Sekarang kita cek menggunakan ping kita, ping ke PC 2. Masukin IP-nya ya, teman-teman. Nah, di sini hasilnya reply from ya, teman-teman. Tandanya mereka udah saling terhubung. Sekarang kita cek lagi. Nah, sama ya, teman-teman, reply from. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.